Membutuhkan energi yang besar ya untuk menarik jaring yang butuh berat. Oke. Hai Tribuners, kebetulan nih ada teman yang ajak untuk berlayar bersama para nelayan. Di mana? Di negeri itu. Go. Hai Tribuners, kita sudah siap-siap dan kita akan menumpangi sepeda motor ya untuk ke negeri itu. Ayo, bismillah. Oke, udah siap bersama namanya Jihad, salah satu anak komunitas di Unpati. Tribuners, kita akan sama-sama menuju desa itu karena kebetulan Jihad ini orang Hitu. Punya dia yang ajak. Jarak dari desa Poka Kota Ambon ke Hitu berkisar 15 km. Memasuki negeri Hitu, kita akan mendapati pohon berukuran raksasa. Ialah pohon palaka, pohon tertua dan paling dilindungi tidak hanya oleh warga Hitu, juga oleh Kodam 15 Patimura. Pohon dengan ukuran 12 rentan tangan orang dewasa itu dijaga kelestariannya karena terdapat sumber mata air tepat di bawah pohon. Mata air itu digunakan untuk kebutuhan dapur warga negeri Hitu. Negeri Hitu merupakan satu dari 11 desa di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Hitu dulunya adalah sebuah kerajaan dengan masa kejayaan antara tahun 1470 hingga 1682. Raja pertama kerajaan Hitu bergelar Upulatu Sitania. Dalam perkembangannya, negeri Hitu terbilang unik karena merupakan satu negeri dengan dua administratif, yakni Hitu Mesing dan Hitu Lama. Dalam angka, negeri Hitu berpenduduk sekitar 12.000 jiwa, merujuk data BPS tahun 2020. Jadi sambil menunggu para nelayannya bersiap-siap nanti karena nanti kita akan istilahnya bertolak berlayar tuh sekitar pukul 21.00 atau jam 9 malam. Nah, gitu kan. Jadi sambil menunggu nanti waktu pelayaran, jadi kita mau ajak Tribuners dulu untuk datang ke salah satu destinasi lah wisata di negeri Hitu.
Tribuners, lihat beruna senja luar biasa. Wow, Tribuners, ini bonus untuk Tribuners. Weh, buka helm. Mau aja kah? Oke Tribuners, mari kita sama-sama mengintip senja. Aduh Tribuners, luar biasa. Oke, Tribuners, kita sudah banyak terputar di muka tadi. Imeti luar biasa sekali pas ada sunset. Jadi kamu gradasi warna itu memang luar biasa. Luar biasa. Jadi itu mungkin menjadi satu hal yang jadi jualan lah ya di sini. Ya. Jadi yang menarik di Tetulen ini salah satunya sunset. Sunset. Ya, yang sangat menarik Tetulen. Jadi orang dari Ambon datang ke Tetulen itu cuma menikmati sunset nih. Karena sunset di Tetulen sini mungkin menurut beta sudah pergi ke banyak tempat wisata di Ambon. Salah satunya untuk menikmati sunset. Spotnya juga di Tanjung Tetulen. Mau lihat sunset yang sempurna. Oke, dan itu Tribuners benar sekali karena tadi pas sampai itu pas habis maghrib dan kemudian pas sunset lagi, luar biasa sekali dan memang betul itu layak sekali untuk jadi jualan yang luar biasa di sini Tribuners. Oke, dengan abang siapa nih? Itu siapa nih? Abang Nyompit, Hai. owner Tanjung Tetulen. Nyompit, ownernya di sini Tribuners. Jadi kalau dong ada mau bikin acara apa di sini, ini bisa langsung sama ownernya, oke? Bisa DM di Instagram, bisa di TikTok sama WA juga. Oke, nah bicara soal spot nih, di sini ada apa saja nih? Jadi di sini untuk Tetulen ada tempat perkemahan, fasilitasnya ada musola, sama WC, sama kamar ganti dan spot berenang di laut. Oke, jadi ya dengan situasi yang asik ini beta ingin sekali berkemah di sini. Jadi jika beta kesini beta harus mempersiapkan apa nih untuk bisa berkemah di Jadi sini. di Tetulen untuk berkemah di sini juga ada paket perkemahan dan alat-alat camping juga beta sediakan di sini. Oh, lengkap ya. Lengkap, ya. Jadi karena dari teman-teman di kota kan ada pingin berkemah, cuma dong punya alat camping sih nggak ada. Yang ada ya. Makanya beta sediakan di sini. Jadi teman-teman dari kota tuh dong bisa datang kosong aja, bawa diri sampai di sini dong bisa sewakan dum, Bawa diri saja. ya hemok sama alat masak. Pokoknya lengkap lah. Bean bag apa semua alat camping lengkap di sini. Kalau mau disewakan kita sedia. Jadi benar-benar outdoor. Dan lengkap bawa diri saja. Bawa diri saja. Di sini sudah ada ininya apa namanya dum ya. Dum. Dan juga rumah kecil ya. Gazebo contohnya ya ini. Nah, nih, Indo bisa lihat langsung nanti baru ketong ke situ juga ya. Jadi semua lengkap plus dengan alat masak, dengan gasnya dan juga pokoknya luar biasa. Ya. Dan juga bisa makan nasi kelapa ya. Nasi kelapa sini. Jadi di sini ada sedia menu besar itu salah satunya nasi kelapa sama nasi bakar. Jadi sebelum kalau mau pesan makanan besar itu harus pesan dulu baru kita bisa sediakan. Oke. Kalau kayak bang mau datang Bambit nasi kelapa sekian baru kita bisa bikin. Kita bikin nasi kelapa tiap hari kita sediakan. Di sini kita bikin gitu. Jadi kalau ada yang pesan nasi kelapa baru kita sediakan. Oke, jadi jika yang ingin Tribuners yang ingin berkemah di sini gitu kan berapa orang gitu kan itu kontak dulu lebih awal Bang Pit biar kemudian bisa disesuaikan ya kan mau nasi kelapa, ikan bakar ataukah apa namanya nasi bakar tadi ya? Nasi bakar ya. Nasi bakar, wow luar biasa sekali gitu kan dan asik sekali. Nah ini apa namanya untuk bisa mesan nasi bakar itu butuh biaya berapa gitu? Jadi per porsi untuk nasi bakar itu kalau yang nasi bakar ayam 25.000, kalau nasi bakar ikan cakalang 20.000.
Kalau untuk nasi kelapanya per porsi 15.000. Tribuners, serius. Untuk nuansa ya, untuk pemandangan yang luar biasa ini gitu kan itu, dan dengan makanan yang luar biasa pasti sangat enak. Nah, itu hanya dengan 15.000 sampai 25.000 gitu kan per porsi. Itu sangat murah menurut beta, kayak macam gitu. Tribuners luar biasa sekali. Kalau uang masuk biasanya? Jadi di sini uang masuknya 5.000 sudah bebas parkir. Oh, 5.000 doang itu Free sudah wifi. bebas parkir. Nah itu luar biasa sekali tuh. Free wifi. Ya. Nah, jadi nanti dong harus nyatet alamat Tanjung Dedolen. media sosialnya. Ya. Nah, Dan terus kalau ada untuk mahasiswa yang mau bikin kegiatan di sini ada biasanya kita kasih persenan itu sampai 5-10% dari hasil sewa lokasinya. Oke. Mahasiswa, dosen, ingat itu. Dengar itu. Kalau mau bikin kegiatan apa, ini ada persenan 5 sampai diskon ya. Diskon 5 sampai 10%. Gila itu ya. Oke, Bang Fit, luar biasa sekali. Terima kasih dan ya semoga makin sukses. Sukses. Jaya, luar biasa. Terima kasih juga buat Tribun Ambon. Jangan lupa like, komen. Oke, Tribuners, kita kasih mati juga. Nanti berkotong betul-betul like. Oke. Hai Tribuners, kita persis berada di rumah Raja Negeri Hitu. Rencananya sih mau wawancara beliau, Bapak Raja, namun Bapak Rajanya tidak berada di tempat. Tribuners pengen nanya-nanya padahal soal bagaimana sih aktivitas nelayan di Negeri Hitu ini, ya kan? Dan seginilah Tribuners penampakan dari rumah Raja Negeri Hitu. Jadi setiap ada raja yang baru itu tetap harus menempati rumah raja ini, Tribuners. Nah, di Negeri Hitu ini cukup unik karena satu negeri dengan dua administratif. Itu kan ada Negeri Hitu Lama dan juga Negeri Hitu Mesing. Jadi Tribuners nanti karena malam ini tidak berkesempatan untuk ketemu sama beliau, rencananya nanti besok setelah pulang melaut bersama para nelayan lah gitu. Oke, Tribuners, mantap. Bener. Yoi. Oke, Tribuners. Ini sih Bapak Bobo. Jadi ini ketemu posisi ada Bareng-bareng nih, makan nih. menuju ke pelabuhan. Galape. Menuju pelabuhan ketemu. Sana Galape. Oh ya, mau ketemu dengan nelayan karena kita akan kita bingung ini barang ini. Hah? Oke, Tribuners. Kita ada yang Sohib Maula, ini dia. Oke. Membawa bekal lapat dan juga nasi kelapa atau menuju ke pelabuhan karena pelabuhan ini kita akan naik motor body ya. Di sini bilang sebutannya itu motor body. Bajalang ini itu sering menggunakan alas kaki karena itu merupakan ya pantangan. Jadi selain saya boleh menggunakan alas kaki, juga tidak boleh ada kru, saya boleh ada berantem di antara mereka, dan juga tidak boleh ada selisih ketika akan melaut, ya gitu. Oke, ini Maula. Halo, benar. Ya kan bersama beta
melaut, berlayar bersama para nelayan. Nah, dan kata posisi sudah di dermaga nih. Tunggu aja sih. Jadi di laut itu mulai lapar. Jadi ada tadi nasi kelapa, terus ada colo-colo dibungkus dalam plastik tuh. Terus kemudian ikan asar. Terus ada ini lopis juga ada. Maula juga beli lopis tadi. Sama ini mah, ini inti nih. Ini namanya lapat. Nah, kita buka lapat ini. Jadi lapat ini terbuat dari beras ya, kan? Iya. Ya dimasak dengan apa? Dimasak dengan Santan gitu ya. Yang dimasak. Jadi beras yang dimasak dengan santan, terus kemudian dibungkus dengan daun apa ini? Daun Bukan daun ketupat, daun pandan. Daun pandan. Daun pandan ya. Ya kan mirip kayak apa namanya lontong gitu ya. Nah mirip-mirip lontong, namun dia harum daun pandan. Ya sejenis lontong lah. Tapi dimasak dengan, ya betul tuh, dimasak pakai santan tuh. Tahu lagi yang penting Oh, nanti besok baru ketemu, langsung wawancara sama penjual lapat. Nah, biar ketemu bisa tahu nih ini sebenarnya bahannya apa saja nih, beras. Yang pasti ini beras. Macam lontong. Nah, dibungkus pakai daun pandan. Jadi harum. Wah. Ini makan pakai ikan. Bisa pakai. Tapi ini sering menjadi bekal nelayan karena harganya murah. Satu ini berapa? 1.000? Iya, 1.000. Satu biji gini. Ya, 45.000. Oh, 4 buah 5.000. 4 buah 5.000 berarti 1.150 atau 1.200 lah gitu. Nah, jadi murah dan juga mengenyangkan. Jadi kalau bawa 2-3 biji itu makan sudah lumayan tuh, bisa bertahan sampai besok pagi. Nah gitu loh, 8. Itu tuh bakal ini untuk membungkus apa namanya, ya semacam hektar gitu. Omaku di sini bilang gitu. Erlidia. Satu. Mantap sudah nih. Jadi ini bekal untuk Kota 2 berlayar. Rencananya sih jam 9, sekarang jam berapa mau ya? Jam 10.30 atau setengah 11 malam Tribuners, dan di sana kru ABK, Mas Naid dan lainnya sudah stay di situ sambil menunggu yang lain datang. Jadi itu sudah ada sekitar 15 orang dan mereka posisi masih juga menunggu teman-teman yang lain untuk datang. Nah, sambil menunggu mereka main kartu Tribuners. Suhu cukup dingin, saya tahu ini berapa derajat lah ya. Dan yang pasti mulai dingin, kita siap jaket. Oke, Tribuners persiapan. Awak. Live. Oke, untuk live. Oke. Kapal bertolak ke titik tuju sekitar pukul 1 dini hari. Perjalanan pun berlangsung tanpa penerangan agar tidak mengganggu konsentrasi ikan, juga untuk mempermudah kru kapal mendeteksi posisi gerombolan ikan dari pantulan cahaya di permukaan.
Kurang lebih 2 jam perjalanan, kapal tiba di Rumpon. Salah satu kru kemudian turun di Rumpon. Dari diskusi kecil dengan penjaga Rumpon, kemudian diputuskan jaring dilepas pada pukul 5 pagi. Di sela waktu tunggu, sejumlah nelayan kemudian memancing ikan dengan cara manual. Bermodal kail berangkai, mereka berhasil mengumpulkan nyaris 2 kontainer ikan pelagis jenis kawalinya dalam kurun waktu 3 jam. Mendengar aba-aba, jaring dilepas. Diketahui ada 2 titik penangkapan dengan teknik jaring lingkar. Pertama, jaring dalam atau penangkapan di area Rumpon, dan jaring luar di mana kapal akan menuju ke titik yang diperkirakan terdapat ikan. Teknik penangkapan jaring lingkar sendiri menggunakan jaring berbentuk segi panjang atau satu lengkung yang dilewatkan melalui cincin dan tali kerut yang diikatkan pada bagian bawah jaring sehingga membentuk semacam mangkuk. Dioperasikan dengan cara melingkarkan jaring di bagian kedua ujung kapal sehingga membentuk lingkaran terhadap gerombolan ikan. Kemudian, pukat cincin ditarik secepatnya di antara cincin-cincin yang ada sehingga jaring akan membentuk seperti mangkuk.
Selanjutnya, seluruh jaring akan ditarik ke sisi kapal dan ikan yang tertangkap akan terkumpul di bagian kantong jaring. Ikan kawalinya komo yang momar ini dia musim sekarang ini. Ikan banyak ini mungkin dari bulan 7 sampai bulan 9-10 itu kondisi ikan. Cuma rezeki ini kan tergantung arus. Kalau arus bagus hasil bagus. Kalau arus yang bagus, hasil juga yang bagus. Kalau kondisi begini, paling tinggi 1-2 hari. Orang kan ketemu buang tanur pagi. Kalau buang lampu, dia agak beda. Kalau buang lampu kebanyakan kan ikan ikut lampu. Kalau buang pagi begini kebanyakan ikan suka keluar, suka pancar di luar. Kalau pendapatan rata-rata itu dia pembagian hasil ini sentral daerah lain, tapi kalau khusus daerah itu dia pembagian hasilnya 3 bagian. Ya, 3 bagian itu dalam artinya 1 buat rompong, 1 buat jaring, 1 buat masanait, ABK. Itu bagi 3. Kalau dapat sedikit kayak begini bagaimana? Kalau dapat sedikit ini paling tinggi kita buka berapa per makan sah. Sempar jual lah. Mungkin jual ada yang anak-anak dong, mungkin yang ada yang mangal malam, ada yang tapaku di jaring, agak di jaring, itu dong bisa jual. Tapi kalau dapat sedikit begitu kebanyakan kita bagi per ikan makan sah. Setelah jangkar tertanam dan kapal berlabuh sempurna, jaring kemudian diceburkan kembali ke laut untuk dibersihkan.
berkaitan dengan profesi nelayan, kalau koton di Hitu sini ya memang presentasinya tuh makin hari makin menurun. Artinya ya mungkin kalau mau dilihat sekarang mungkin sekitar 5% dari penduduk. Karena apa? Ternyata beta ikuti perkembangan atau dinamika di sini, profesi ini kurang menjanjikan buat orang punya masa depan. Baik pemilik kapal maupun para nelayan. Ya pada koton tahu sendiri tahun 80-an itu Hitu tuh termasuk salah satu pemasok ikan terbesar di Pulau Ambon. Namun per hari ini banyaknya ikan yang masuk sini sesungguhnya itu bukan ansih dari Hitu sendiri, itu sudah banyak dari pulau seberang, dari Seram. Namun bukan berarti di sini itu sudah punah. Ini juga berkaitan dengan punya beta selaku pimpinan di negeri punya tanggung jawab. Maka berkaitan dengan hal itu, bagaimana supaya sekalipun orang tahu bahwa profesi ini akan menjanjikan, karena kalau Anda pun menjanjikan, sudah bisa tahu dia punya anak-anak berpendidikan itu kira-kira sampai di mana. Karena beta sudah ikuti sebagian besar, jarang-jarang sekali itu pemilik kapal itu bisa, dia punya anak itu bisa sukses dibandingkan dengan profesi yang lain. Akhirnya banyak yang beralih harus jadi PNS. Padahal sesungguhnya artinya untuk membuat satu kapal itu bukan anggaran yang sedikit. Karena kalau beta ikuti contoh pemilik kapal, sebagian pemilik kapal ini itu pemilik secara turun-temurun. Iya. Dong tuh ya berupaya menghargai dong punya orang tua punya jejak. Akhirnya kadang mungkin mau ditinggalkan juga itu susah. Tapi satu sisi ketika dong melanjutkan juga itu bukan mengalami satu ada dinamika yang harus dong hadapi. Dengan katakan hari ini, dulu kalau harga minyak juga mungkin masih ini. Hari ini orang mau cari minyak juga kadang susah. Kondisi tertentu ya mungkin aman-aman, tapi kondisi tertentu itu susah sekali buat orang. Jadi akhirnya banyak sudah beralih profesi, artinya mau cari berdagang, ada yang berupaya untuk jadi PNS, dan itu supaya bisa merubah dong punya ekonomi ke depan. Jadi tanggung jawab kita sekali lagi tanggung jawab kita selaku pimpinan di negeri, bagaimana untuk bisa menyelamatkan itu ya ketemu bikin ada sedikit bantuan-bantuan buat orang, sentuhan buat orang, biar katakanlah memang kalau yang ada punya pilihan lain selain ini ya sudah dong bisa melaut begitu. Karena kalau untuk membutuhkan sebuah perahu itu juga bukan anggaran satu, ya itu juga butuh anggaran yang begitu besar. Jadi alhamdulillah artinya keton dari negeri ada punya program pemberdayaan, bukan hanya buat para nelayan, tapi kaum jibu-jibu yang kaum penerima hasil juga itu keton berdayakan orang sesuai dengan keton punya kemampuan dari negeri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.